Naik, konten naik. Hah? Kayak ada suara. Bangun. Jangan tidur terus. Iya, gua tahu itu. Tapi kan kontennya tuh bikin ngeri gitu, anjing. Buat penonton. Iya, buat penonton, gua tahu tuh buat penonton. Siapa yang nggak mau bikin penonton senang? Tapi harus tahu, karena ada di Sekomala, cuy. Kita akan bahas Sekomala. Tenang. Komang bakal ngerti kok. Oke, kita langsung gitu lah. Pusing gua, men. Hey, what's up, bro and sis? I'm back. Iya. Teneneng. Mabok lah tuh. Bertemu lagi sama gua MC seperti biasa gitu, men. Iya. Hari ini gua akan bahas, bukan malam. Mungkin kalau misalkan kalian semua yang ngeliat gua pagi, mungkin pagi gitu ya. Pokoknya di hari ini gitu. Gua bakal bahas seperti biasa gitu, konten-konten horor cuy ya, horor lucu gitu. Jadi kita ngebahas fenomena-fenomena gaib yang mungkin sedang rame dan mungkin selalu rame sampai kapanpun itu gitu, men. Atau menjadi tambah tidak yakin? Biasa gue akan ngebahas beberapa, sorry nih Komala, sorry ya Komala, beberapa primadona mungkin primadona alam gaib ya boy ya. Iya, kuntilanak. Oke men. Ya nggak usah banyak bacot gitu. Buat lo semua, terima kasih banyak yang selalu mendukung gue dan support gue gitu men. Dan jangan lupa juga gitu, lu bantu gue untuk terus meroket dan terus melangit dengan cara lu like, komen, dan subscribe gitu men. Kalau karena nggak ada dukungan kalian, sampai kapan gitu gue bisa memberikan hal-hal yang terbaik dan memberikan hal-hal yang menarik gitu cuy. Nggak usah banyak bacot, kita langsung ke TKP, kita langsung sikat gitu cuy. Beberapa mungkin gue kasih ke lu semua adalah tentang kuntilanak gitu cuy, dari fakta-fakta menariknya dan mungkin beberapa penjelasan artikel yang udah gue rangkum catatan gue gitu bro. Oke cekidot, lanjut dan semoga lu enjoy, let's go. Di malam ini kita akan membahas beberapa tentang sejarah kuntilanak dan mungkin fakta-fakta yang menarik yang ada di kuntilanak. Mungkin kita akan dan ada juga beberapa rekomendasi juga gitu ya, film kuntilanak dan penampakan juga. Tapi kita akan bahas satu. Yang pertama kita bahas dulu sejarah gitu. Ini ada di samping gua gitu. Ada beberapa orang yang mengatakan kuntilanak itu adalah yang berlubang atau yang seperti ini. Oke. Yang pertama, kita akan baca sejarahnya dulu gitu cuy. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan di Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengar kata hantu. Iya, siapa sih yang gak takut kata hantu gitu cuy. Kalau hantu cantik kenapa tidak gitu, karena kan banyak juga hantu-hantu yang mungkin notabene tuh buruk rupa gitu ya cuy ya, mengerikan gitu. Tapi kalau cantik Mabok lah tuh. karena secara spesifik makhluk ini menakutkan. Iya, karena hantu kan. Salah satunya kuntilanak. Sorry nih Komala, maaf nih. Oke, kita lanjut. Hantu yang terkenal lewat suara tertawa melengkingnya ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Ya, dia punya ciri khas dengan suara gitu cuy. Dengan suara. Telisik punya telisik. Ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah. Di Triska Musik, kuntilanak itu punya sejarah asal usulnya gitu. Tapi ini cerita-cerita dari masih anjing gua goblok langsung merinding gitu gua. Kok
tolonglah, berilah gua sedikit gitu. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Berarti udah berabad-abad lamanya gitu ya cuy ya. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan, namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Jadi kuntilanak itu adalah perwujudan dari seorang ibu-ibu yang hamil. Dan kenapa dia bisa menjadi sosok Kunti? Konon beliau si Kunti ini meninggal di saat, berarti tadi udah disebutkan, perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Jadi sesaat dia melahirkan dia meninggal dunia gitu cuy. Dan anak tersebut belum sempat lahir. Jadi dia meninggal dengan anak-anaknya gitu cuy. Dengan anak-anaknya kuntilanak. Jadi Kunti itu sebutan dari nama hantunya, dan anak itu adalah anak ini kandungnya. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak? Karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut. Jadi ya kalau lu pengen lebih tahu detailnya, lu bisa tanyakan ke temen-temen lu yang ada di kota Pontianak apakah benar atau tidak semua artikel, karena semua artikel ini mencangkup ke seluruh Nusantara kita gitu cuy. Dan semua tahu bahwa kuntilanak itu berasal dari kota Pontianak gitu. Lalu dia berimigrasi ke kota-kota lain gitu. Gila gitu men, hantu berimigrasi gitu. Lu bayangin gitu cuy, pakai apa kendaraannya gitu. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Nah jadi Pontianak itu adalah punya sejarah. Kenapa namanya seperti nama kota itu namanya Pontianak? Di sini dikatakan merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Jadi dia punya tragedi lah. Mungkin gue masih kurang tahu juga. Mungkin banyak orang-orang di Pontianak yang banyak meninggal gara-gara mati perempuan saat beranak gitu ya. Gue masih kurang paham juga kenapa gitu. Tidak mungkin kan salah satu kota itu bisa namanya seperti itu oleh satu wanita. Pasti ada juga beberapa wanita lain yang mungkin terkenal dulunya di kota tersebut. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara gitu. Ya Malaysia, Nusantara juga kan gitu men. Bisa tetangga sebelah gitu. Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Jadi bisa terkenal di tetangga itu gitu cuy. Setelah orang-orang Malaysia itu main atau mungkin tinggal di Indonesia dan banyak melihat makhluk-makhluk astral tersebut, dan mereka pun mungkin pergi ke kota mereka dan banyak serupa gitu, melihat makhluk yang ada di tempat mereka pun hampir sama. Jadi terkenal juga lah kuntilanak, tapi sebutannya beda. Kalau di Malaysia itu sebutannya itu seperti tadi dijelaskan di sini adalah hantu Langsuir ya cuy, hantu Langsuir gitu. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak tersebut selalu disebut berkaitan dengan kuntilanak, karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota ini. Jadilah terbentuk nama kota gitu. Faktanya itu ada beberapa. Ini yang pertama ya cuy, tertawa melengking dan menangis dalam waktu dekat. Iya, kuntilanak itu bisa digambarkan atau dijabarkan gitu men, dengan audio visual, audio visual. Dan lu kenapa ada di sini tertawa melengking dan menangis dalam waktu yang dekat? Di sini adalah kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Ia juga kadang terdengar menangis gitu. Jadi kalau lu melihat orang yang ya, beling sendirian ya pasti si Kunti gitu. Jadi hati-hati lu gitu. Wow, uniknya kuntilanak bisa terdengar baik tertawa maupun menangis dalam jeda waktu yang sangat singkat. Jadi sebentar gitu doang. Kadang bentar singkat. Jadi enggak berlarut-larut seperti termehek-mehek gitu ya cuy ya. Syah, gimana enggak ini gitu cuy, enggak takut gitu. Dia punya dua jenis suara yang sering dia keluarkan, adalah tertawa dan menangis.
Ku menangis. Fakta kedua, suara keras berarti dia jauh, suara kecil berarti dia dekat. Ya, faktanya gitu. Suara keras berarti dia jauh, suara kecil berarti dia dekat gitu. Jadi, contoh berarti ini nih. Nih, ini yang suara keras ya. Nah, dia jauh. Nah, ini yang kecil. Dia dekat. Ah, gila. Jadi banyaklah yang bisa membuat bulu kuduk merinding gitu. Serem banget. Ketiganya itu adalah dia bisa berpindah tempat dengan tiba-tiba, jadi dia udah kayak bisa teleportasi gitu cuy. Lu tahu kan teleportasi gitu cuy, dia bisa kemana aja dia mau gitu, cepat gitu men. Banyak pengakuan yang menyatakan bahwa kuntilanak berpindah dengan melayang. Ia jarang terlihat berjalan dan lebih sering hanya berdiri atau duduk di ketinggian. My trip, my adventure gitu. Hidup gua banyak nggak ada yang ngatur. Gila men. Emang identik seperti dia sering duduk di pohon, terus diam di atas gedung, dan sangat jarang sekali dia bisa face to face ya. Untuk lebih sama kita tuh dekat-dekatan, paling ngasih jam scare kayak sekelebat terbang gitu cuy. Emang itu identik dengan keunikan dia gitu cuy. Dan fakta selanjutnya adalah suka puing-puing bangunan atau bangunan yang masih setengah jadi. Contoh seperti rumah yang masih tahap renovasi, gedung yang baru dibangun, dan rumah-rumah kosong. Itu adalah tempat kesukaan dia ya. Ibarat kata itu adalah tempat dia untuk jogging, untuk refreshing, tempat seperti itu. Jadi jangan salahkan para kunti yang menempati. Kenapa lu yang nggak merawat itu tempat cuy, dan nggak cepat dibereskan gitu. Fakta selanjutnya, sering bertempat di muara sungai atau pinggiran danau atau kolam. Jadi dia tuh paling sering gitu ya, paling sering bertempat, paling sering terlihat tuh di tempat-tempat kayak di pinggiran sungai atau di danau atau di kolam. Jadi Anda yang punya kolam, hati-hati ketika ada melihat atau mendengar suara air, pasti itu kunti gitu. Hati-hati gitu. Tolong dicek dan tolong didengarkan dengan seksama gitu. Dan fakta selanjutnya, kuntilanak takut dengan pisau, gunting atau paku. Iya, karena banyak beberapa film-film atau di Indonesia ini identiknya sih dengan paku ya cuy. Karena kalau ketika si kunti itu ditancapkan pakunya, dia akan meninggal. Konon, masih mitos gitu. Soalnya gue belum pernah ngeliat juga, atau Ki Pranalewu atau siapapun paranormal yang datang atau ke tempat mencari kunti, dia membawa paku gitu cuy. Ya yang diucapkan adalah doa kan, bukan paku kan. Dan fakta selanjutnya adalah mengganggu bahkan mencelakai wanita hamil. Nah ya, kenapa sempat diidentikan dengan wanita hamil? Karena seperti tadi di garis bawahi adalah kunti itu adalah sosok makhluk astral yang konon katanya gagal untuk melahirkan kan. Jadi dia meninggal dengan si buah hatinya gitu cuy. Jadi dengan gantinya dia itu adalah paling suka, paling doyan atau paling menyukai hal-hal untuk wanita hamil. Jadi kadang kan lu sering ngeliat kan ada beberapa wanita hamil yang baru melahirkan pasti dijagain gitu. Dijagain si jabang bayinya, karena konon si kunti itu akan, kalau misalkan kita sampai tak bisa menjaganya atau tidak menjaga si bayi itu, konon katanya si kunti bakal mengambil sang bayi atau ngebunuh gitu, ngemakan si darahnya. Di rumah sakit pun banyak bayi-bayi tabung ya yang baru lahir dan tidak ada yang hilang gitu, ada yang mati juga kan. Berarti itu masih mitos ya. Apakah benar ada atau enggak gitu cuy? Coba tolong di komentar gitu. Ada yang pernah bisa atau yang pernah gitu seperti mengalami hal tersebut gitu. Dan yang pertama itu adalah tentang film Kuntilanak. Yang pertama adalah Kuntilanak. Judulnya rilis pada tahun 2016. Kuntilanak adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Rizal Mantovano. Film ini dibintangi oleh Julia Estelle sebagai tokoh utama dan didukung aksi para aktor seperti Evan Sanders, Ratu Felisa, Ibnu Jamil, Lita Suwardi, dan Ailis Iskak gitu ya. Itu adalah aktor-aktor yang ada di film itu cuy. Kisah film ini menceritakan Samantha yang memiliki kemampuan magic atau magis untuk memanggil kuntilanak. Jadi si orang ini tuh bisa memanggil si kunti gitu. Si Samantha ini bisa punya kemampuan
natural untuk memanggil si Kunti ini gitu cuy. Jadi kayak punya ilmu indra keenam lah cuy. Setelah kematian sang ibu dan mendapat gangguan-gangguan dari ayah tirinya, Samantha memutuskan untuk menyewa kamar kos di pinggiran kota. Kamar kos yang ia sewa terlihat angker dengan area pemakaman dan sebuah pohon. Jadi di kamar kosnya itu dekat dengan pohon-pohon lah. Udah tempat angker dan ada beberapa pohon-pohon rindang gitu, pohon tempatnya tuh. Seperti pohon beringin. Penduduk sekitar memberitahu Sam bahwa pohon itu disebut sebagai pohon kuntilanak. Untung nih gue udah ditebang gitu. Jadi serem gitu ya. Nah, ibu kos Sam atau Yanti atau Lia Suwardi menceritakan sejarah bangunan yang kini menjadi tempat kosnya tersebut. Ternyata dahulu setahu keluarga produsen batik bernama Mangko Jiwo membuat pabrik batik dan mes bekerja di sana. Namun kemudian jadi kebakaran besar yang memusnahkan aset-aset Mangko Jiwo. Rumah tersebut pun menjadi satu-satunya yang tersisa. Gila. Jadi ada kejadian tragedi di mana suatu pabrik ini terbakar dan semua asetnya terhangus. Cuman ada satu bangunan yang mes ini gitu yang masih ada dan masih tetap utuh gitu. Yang kedua adalah Kuntilanak 2. Kuntilanak 2 rilis pada tahun 2007, berarti setahunnya tuh langsung muncul yang kedua gitu cuy. Anjir. Merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007, masih sama dengan film yang tadi selanjutnya gue bacakan, dan disutradari oleh Rizal Mantovani serta dibintangi oleh Julia Estelle, Evan Sander, Ibnu Jamil, Lita Suwardi, Cindy Fareya, Alice Iskak, Bella Esperance ya, Esperance gitu kalau nggak Esperance gitu. So Inggris namanya gitu anjing. Sultan Amanullah, Piet Pagau, Ratu Felisa dan Ida Iyasa gitu cuy. Itu adalah nama-nama aktor-aktornya. Jadi bisa gitu. Kayaknya film ini adalah kelanjutannya gitu cuy ya. Setelah peristiwa dalam film sebelumnya, Sam Julia Estelle sudah diputus dengan Agung dan saat dilema dengan memperjuangkan jati dirinya. Jadi dia bingung gitu, dia tuh apakah benar bisa melihat atau enggak. Jadi dia tuh masih bingung untuk semuanya gitu. Nanti lu tonton aja lah biar lebih detailnya gitu cuy ya. Karena ini hanya rangkuman yang gua rangkum sendiri gitu cuy. Ya maaf saya ada masalah masih gitu. Nah, jadi jati dirinya tuh dari sisi gelapnya yang semakin kuat kendati adanya wangsit kuntilanak. Jadi dia dapat wangsit gitu, wangsit dari kuntilanak gitu. Nggak tahu entah siapa gitu. Lu tonton aja lah gitu, men. Jati diri tersebut berhasrat untuk membunuh sebanyak mungkin orang-orang dengan memanggil kuntilanak. Jadi dia punya wangsit untuk membunuh orang-orang dengan memanggil kuntilanak. Jadi dia bisa manggil kunti dan kunti itu disuruh untuk membunuh. Gila. Kodamnya kuat anjing gitu. Serem banget ya. Nah, Sam juga sering bermimpi tentang orang-orang yang kuntilanak bunuh, seperti temannya Dinda dan pemimpin Mangko Jiwo, Sri Sukma atau Alice Iskak, yang menyesal telah menggunakan kuntilanak. Nah, jadi mungkin si Sri Sukma ini menggunakan kuntilanak, model kuntilanak untuk memperkaya atau apapun itu. Nanti lu tontonnya langsung ke filmnya biar nanti. Tapi jangan sendiri, ingat jangan sendiri gitu ya. Kos temen. Sam sekarang tinggal di kos sebuah keluarga pedagang Cina. Putri dari keluarga tersebut, Yeni atau Cindy Valeria, langsung takut ketika ia bertemu Sam. Tetapi orang tuanya tak tahu alasannya. Di sisi lain, sisa-sisa pengikut sekte Mangko Jiwo. Jadi ada sekte lah gitu, kayak sekte itu seperti organisasi gitu ya, organisasi Mangko Jiwo gitu, yang baru kehilangan Sri Sukma, berhadapan dengan banyak masalah karena mereka tidak dapat menguasai kuntilanak lagi. Gila, organisasi yang bisa menguasai kuntilanak. Tapi di sini banyak organisasi yang menguasai corona. Serem gitu. Mereka berencana untuk memaksa Sam yang mempunyai wangsit untuk masuk dalam lingkaran mereka untuk melanjutkan rencana-rencana keji mereka dengan melacak Yanti, asisten Sri Sukma dan mantan ibu kos Sam yang bersembunyi sejak Sri Sukma terbunuh. Gila, ini bakal berkelanjutan gitu. Film ini bakal berkelanjutan banget dan bakal terus gitu. Nah, itu lu tonton aja sampai Kuntilanak 3. Gila, tadi udah ketemu, udah beberapa kita bahas tentang Kunti gitu.
Ya maaf misalkan gue masih kurang untuk ngebahasnya atau masih gimana gitu. Karena gue pun takut anjing gitu. Sama gue pun takut gitu. Gila tadi musiknya agak-agak sedikit seram. Sekarang udah kembali ke yang ceria, ceria, ceria gitu anjing. Udah gitu men ya. Buat nanti next gitu lu bisa tulis di kolom komentar kita bahas apa lagi nih. Nanti biar gue rangkum-rangkum kita telusuri bareng-bareng apakah benar atau enggak gitu cuy. Karena gue sendiri masih itu hanya mitos ya, bisa benar bisa enggak gitu cuy ya. Dia jangan gara-gara omongan gue jadi Anda mengatakan benar kan ini adalah hanya untuk hiburan doang dan ini adalah hanya untuk kita mencari sama-sama ilmu. Misalkan ada kata-kata salah yang gue jelaskan, yang gue rangkum, tolong dimaafkan dan bisa diperbaiki juga. Jangan lu kata-katain gue, jangan lupa lu dukung gue terus dan lu subscribe gue juga, lu like juga, lu komentar juga, dan nanti next kita akan bahas apa. Maaf misalkan masih ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak dimengerti buat kalian gitu cuy, karena gue ngomong pakai bahasa gaib. Ya mungkin sampai sama sini. Sampai ketemu di next video. Gue MC. Bye bye. See you.